Jadi malam hari angin ikan di agam tabuh gandang larik linang ikan di agam suka lamai. Jadi aku minta tolong bantu kapak seratus pucuk culik gua ada. Aku minta sepatah tidak salah sebiji tidak cacok. Artinya tancung tajam tumpur ular bisa kabar. Aku surung sambah anjuk salam. Pertama-tama surung sambah anjuk salam ini sebagai hantak kandung barat pohon orang menyandang kamu memaku gawe. Allah kamai dudi seharinya yang macam kita terutama Bapak Camat Jelai Hulu ini kedatangan surat luntar, kedatangan pengirim piagam atak sebiji waras sepatah. Di antaranya menyampaikan pasan Anjuk Cekaram bahwa Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang itu bakal datang ke Jelai Hulu yang juga beliau ini sekaligus sebagai patih jaga patih Desa 9 Damung 10. Ay kasih orang basar tiang orang perasa jalu basar orang penatak urat pagat orang tahu mengapal buntar mengasak lunjung. Jadi bisa Tanjung. Nah, diantaranya kasih penyampaian bahwa pada hari anin au kacik baik kamu basar baik kamu kita akan kedatangan temuai tetamu orang dagan temuai jalan di bintang tetamu jarang di bulan. Nah jadi mungkin kalau selama ini kita mendengar kabar Pak Alexander Wilio itu paling mantang fotonya mantang gambarnya. Nah sekarang hari ini saya kira kita dapat mantang langsung. Nah yang nanti pun beliau akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan adat budaya kita ini. Tapi Cian, kita ini seakan-akan kata orang manuk agam kata kajatan tali, ruai agam kata kajatan guntur. Tah ngapa maksud Pak Patih datang nih belum tahu. Baik, terima kasih kepada Pak Demong Jubir yang sudah memberikan kesempatan dan terima kasih juga kepada Pak Mulyadi yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata. Adil Katalino bocor main kasaruga basengat kajubata. Yang terhormat Patih Jaga Patih Desa 9 Domong 10 Kerajaan Hulu Arai. Yang terhormat Bapak Camat Jelai Hulu. Nah ini masalah adat istiadat, jangan sampai adat istiadat kita ini punah, jangan sampai adat istiadat kita ini hilang karena pengaruh modernisasi, karena pengaruh zaman. Jauh damping raga rapat. Betul. Kenapa Tanjung dilalui Pak Sekda? Menghadiri makan buah di Batu Menang atau Stipea. Kenapa tidak singgah di Tanjung? Tapi belum jadwalnya. Ikai di Tanjung, masyarakat anak buah Tampang Silih itu Pak Patih tidak ikai menjanjikan ikan begarih jalur belama, tapi setengahnya di daun hubi pulis nangka papat. Nah mungkin Pak Patih Jaga Patih Desa 910 makan tidak hanya kepala, minum tidak malu kepala karena ada keadaan Tanjung. Bangai dandai rumah palai inang menangkat sultan dari tongkulungah betom tapi dulu kapan semua aki dapat menolong dandai apa pikatnya tidak dalam politik apa kita dalam pasawah.
karena kontak komunikasi antara desa, BPD dengan anggota yang Masanya damang begalar mancir berdama ikut pengaran ganap pindah damang paginya lantang mengaran ganap berdama. Sebelum aku melaksanakan ritual adat salin secara ritual jalai Tanjung, aku hendak mengadakan kata sepatah waras sedikit. Jadi aku hendak mengadakan hal ini. Jika salah, jika kena, aku hendak risu kita bersama. Cocok tidak aku melaksanakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, umuk. Kurang bahasanya mantir galar damang berdama. Anggi pengaran karena pindah dengan 2. Bukan lebih bahasa orang mantir dama damang bergalar lagi. Tapi sekarang raja yang saya angkat menjadi kerajaan. Orang daya bisa 9, damang 10. Jadi kalau jumlah kita banyak, terima. Sungguh nyata, sungguh benar. Orang ini menerima peribahasa orang. Ada jangan putih. Damang dipesalin mantir berdama ataupun pilih isi ngaran pindah ada bagus. Tapi sekarang belum membuktikan. Karena barangnya ngapa? Karena citranya ngapa? Aku tidak pilih atau tidak menyatakan peribahasa orang. Pilih atau peribahasa papan lebar gunung dan segala luas. Tapi mungkin segala luasnya ada damung adat. Untuk melaksanakan panjang lebar atau letur singkatnya adalah damung adat Desa Tangerang. Hari ini kita angkat sebagai Pati Jaga Pati Desa 9 Damung 10 menjadi Raden Tinaga tali rantai bandar kuasa setiap bangsa. bukan ulu-ulu, bukan coba-coba, tapi kenyataannya benar. Barang bukti ada. Dan itu nanti buat kaning batu. Oke, kita. 3, 4, 5, 6, 7 sah dengan banyak surga melaksanakan adat jalan zaman kritik orang utama bersalin biar minggu adat aku kedatangan kepuan tetamu orang berangkat baharaga orang visi nama adat aku akan melaksanakan buat adat batu kepala damung bersalin lian ribu untuk Tanjung Kecamatan Jelehulu akan melaksanakan buat kaning batu kepala. Pertama, Pak Alek, adik, Raja Kerajaan Bumi Sumai. Nah, Pati Jaga Pati Desa 9 Damung 10. Tetapi karena Pak Pati ditentang ke Tanjung dan mengajar akan merubah nama Pak Pati. Pertama, akar kedadat, akar kedudur, tumbuh, pucuk, batu, hilang nama lambat, timbul nama lambat. Sekarang, ngapa nama Pak Pati? Bukan sekda, tapi Pati. Nah, kepada Bapak Mulede disampaikan kepada beliau. Menjadi Raden Tinaga tali rantai bandar kuasa setiap bangsa. Oke. Jadi aku diterima, aku akan mengulang membuat niat anak dahulu. Kaning batu kepala 7, 8, 9, 10, 11 lapas aku jalan ketawa ajak berdiri datang aku melaksanakan buat kaning batu kepala karena ikan sudah pakat tabung Kalau mendapat jadi sehari dan pada sungguh terima orang banyak. Saya doakan semua yang terbaik untuk semua kita apa dulu kabar yang ada di jalan ini. Saya senang, saya senang hadir di sini. Dan tadi saya melaksanakan tugas kerinasan tadi sore sebagai sekda mewakili Bapak Bupati Separi Natal.
Tapi itu selesai, baju saya ganti, malam ini beda. Saya bukan sebagai sekda. Saya sebagai Patih Jaga Pati Desa 9 Domong 10 Kerajaan Hulu Arai. Nah, saya mau jelaskan. Orang Dayak mungkin tidak semuanya tahu bahwa kita masih punya raja. Raja kita, Raja Hulu Arai. Nama beliau adalah Patih Singa Bangsa. Patih Singa Bangsa itulah Raja Hulu Sungai di sini atau Raja Hulu Arai, adalah pemegang pusaka Bosi Koling Tongkat Rakyat. Nah, tahu kan Pak Domong? Nah, saya adalah Patih Jaga Pati Desa 9 Domong 10 yang dipesalin oleh Pak Raja bersama 9 Domong dari Hulu Kapuas, ya, pantai darat Hulu Kapuas, Hulu Simpang, Randau Randau juga, kemudian Biak Krio, Kayam Gerunggang, Pesaguan Sekayo, Jelai Kenawan Sakaran, bahkan sampai ke Kalimantan Tengah. Nah, saya bersalin kemarin, diberikan tugas, diberikan amanah oleh Bapak Raja untuk meneruskan, menjaga, menegakkan adat jalan Jabat Titik sejak Krosek Melatumu tanah mulai menjadi. Jadi itu tugas saya. Oleh karena itu, saya mohon dukungan kepada seluruh Domong, mantir semua, orang tua, Hidayah Paidul Rekaban. Mari kita sama-sama, kita tetap menjaga adat jalan Jabat Titik kita ini sampai kapanpun, ya. Tidak boleh kita tinggalkan. Dan saya ingin di Jelai Sekayo ditegakkan adat jalan Jabat Titik sesuai dengan aturannya menggunakan adat Jelai Sekayo. Ya, prinsip di mana bumi dipijak, di situ adat dijunjung. Ya, saya ingin seperti itu. Jadi dimanapun, siapapun yang datang sini, saya pun walaupun saya Patih Jaga Pati, saya tidak membawa adat dari Hulu Simpang, Hulu Landak, Hulu Kapuas, Biak Krio, Kayam Gerunggang, tetapi saya ingin hadir di sini, menghargai, menghormati dan menegakkan adat jalan Jabat Titik, Jelai Sekayo, Kendawan Sangkaran. Domong Betataya mantir berbaris yang ada di sini. Janganlah kita merendahkan adat jalan Jabat Titik kita. Sejak Krosek tumbuh, Tajak Krosek mulai tumbuh, tanah belum menjadi. Karena para domong inilah yang punya kewajiban dan punya kewenangan menegakkan hukum adat. Ya, menegakkan hukum adat. Tidak boleh hukum adat itu direndahkan. Saya tidak yakin semuanya merendahkan adat adalah orang luar, tetapi saya menemukan yang merendahkan, yang melecehkan, yang menyimpangkan hukum adat kita ini bahkan orang Dayak sendiri. Benar tidak? Oleh karena itu saya berharap di tanah Arai Jelai Sekayo ini tidak ada kejadian seperti itu. Kita harus kompak. Nah, saya hadir di sini untuk memberikan semangat, untuk menegakkan wibawa domong adat. Ya, domong adat ini adalah hakim adat. Kalau di pemerintahan mereka ini hakim. Walaupun bupati, kepala daerah, walaupun polisi, ada Kapolres, ada Dandim, ada Kejari, mereka tidak punya kewenangan memutuskan hukum. Yang punya kewenangan hukum adalah hakim. Sama juga kita. Yang berwenang memutuskan adat adalah domong adat. Walaupun Pak Camat pangkatnya tinggi, Melati 3, ya lah, Pak Kades tidak punya hak kewenangan. DAD sendiri, ketua DAD, walaupun dia ketua DAD, karena ketua DAD tidak semua yang domong, tetapi ada juga yang domong adat. Nah, ini saya perlu luruskan supaya ini tidak terjadi sumbang salah di Jelai Sekayo. Ya, begitu ya. Nah, kemudian untuk domong adat, saya sampaikan bahwa Desa 9 Domong 10 ini adalah nama wilayah Kerajaan Hulu Arai. Wilayahnya dulu ya, sejarah ya. Pertama terdiri dari Hulu Kapuas. Hulu Kapuas itu Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau.
Ya, Desa Darat Pantai Kapuas sebutnya. Kemudian Ulu Simpang, Ulu Laur Joka ya, Pihak Krio, Kayung Gerunggang, Besakuan Sekayo, Jelai Sekayo, Kendawangan Siakaran sampai kepada Kalimantan Tengah. Nah, menghadiri pesalin saya pun ada dari Kalteng, dari Delang. Dan nanti setiap tahun Pak Raja ini melaksanakan acara adat merupa. Merupa itu adalah acara adat atau ritual adat pencucian pusaka Bosi Koling Tokar Rakyat. Ya. Jadi ini saya sampaikan supaya semua domong, supaya semua budaya Padi Rekapan di sini tahu bahwa kita masih punya raja. Nah, tapi jangan dibayangkan raja kita ini seperti raja yang di Jawa, penuh kemegahan, punya istana, punya harta yang melimpah seperti raja-raja yang lain. Raja Dayak ini orang yang sederhana, orang yang rendah hati. Tugasnya hanya menjaga adat, ya, raja adat. Ya. Nah, oleh karena itu nanti kalau ada acara berubah, saya menghimbau mengundang kita semua para domong yang ada waktu, siapapun boleh hadir ke Sengkuang, Hulu Sungai. Gelar atas pesalin bersyukur yang diberikan kepada saya. Nah, saya ini sudah berapa kali dipesalin, ya, ini saya buka saja lah. Saya ini sebagai patih oleh Pak Raja juga pernah dipesalin secara adat, sebagai patih juga oleh saudara kita di Kandayan, Ompawa, orang Ahel. Nah, patih ini adalah gelar struktural, bukan gelar kehormatan. Gelar struktural setelah raja. Jadi patih ini gelar di kerajaan. Sama kita mendengar Patih Gajah Mada, atau di daerah sana karena tadi Patih Gumantar, pernah dengar kan? Patih Gumantar, Patih Patinggi. Nah, mereka dalam struktur kerajaan. Jadi bukan gelar kehormatan seperti Raden Cindaga. Nah, saya sendiri untuk gelar kehormatan sudah tanggal 3 kali ini digelar sebagai Raden Cindaga. Pertama di Pengatapan, saya digelar Raden Cindaga Pintu Kuwi Jaga Benua. Kemudian kemarin di Serangka digelar juga Raden Cindaga Kemudi Harapan Baru. Dan hari ini puji syukur karena Duata Perimbangan Alam Bumi Tanah Harai. Terima kasih kepada seluruh domong adat Indai Kapai Dulu Kapan yang ada di Jelai Sekayo, khususnya Desa Tanjung Tanah Masih. Saya diberikan gelar Raden Cindaga Tali Rantai Bandar Kuasa Setia Bangsa. Sekali lagi dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kita semua. Ya, saya ucapkan terima kasih. Dan mari kita bersama-sama sebagai orang Dayak, saya mengajak kita semua untuk pertama untuk bersatu. Bersatu, ya. Kalau kita tidak bersatu, ada jalan jalan titik kita ini tidak akan dapat kita tegakkan. Ibarat sapu lidi ya. Sapu lidi itu kalau satu itu gampang dipatahkan, benar tidak? Betul. Tapi coba kalau sapu ini dijadikan dikumpul-kumpulkan menjadi sapu lidi ini akan kuat, akan sulit dipatahkan. Oleh karena itu kita harus bersatu untuk menegakkan ada jalan titik. Kemudian jangan malu mengaku diri Dayak. Jangan malu mengaku diri sebagai orang Dayak. Nah, tidak usah malu. Kalau dulu kita minder jadi orang Dayak, sekarang tidak perlu minder. Orang Dayak juga mampu maju, mampu memimpin. Ya. Dan saya punya cita-cita, saya sampaikan kepada seluruh kita di sini. Saya punya cita-cita satu, ya. Saya punya cita satu, supaya Dayak berdaulat. Tahu nggak berdaulat? Nah, ini saya sampaikan di mana-mana Dayak berdaulat. Dayak berdaulat secara budaya. Budaya adat jalan zaman titik kita harus tegak, tidak boleh hilang. Langit runtuh pun adat harus kita tegakkan. Ya. Kemudian secara berdaulat secara budaya, kita harus berdaulat secara ekonomi.
Kita nih kaya raya, tanah raya kita ini. Ada sawit, ada tambang, ada karet. Tapi apakah kita sudah menikmati kekayaan itu? Nah, kita sekarang masih menjadi penonton. Nah, saya punya keinginan, saya punya cita agar orang Dayak berdaulat secara ekonomi, artinya kita menjadi tuan di tanah sendiri. Ya. Kemudian satu lagi, kita harus berdaulat secara politik. Secara politik artinya kita harus menjadi pemimpin di tanah sendiri. Nah, itu saja. Tapi untuk itu semua kita harus apa? Kita harus kuat, kita harus pintar. Orang Dayak harus pintar, harus cerdas. Supaya apa? Supaya kita bisa bersaing dengan orang-orang lain. Nah, karena itu saya mengimbau kepada kita semua, khususnya anak cucu kita ini yang masih sekolah, agar sekolah setinggi-tingginya, supaya kita bisa bersaing dengan orang lain, supaya kita jadi pemimpin. Saya jadi sekda karena saya sekolah, ya Pak Jubir. Minta maaf ini, kalau saya tidak sekolah saya tidak mungkin jadi sekda. Sekda itu adalah jabatan tertinggi di birokrasi, tidak ada lagi. Kalau di pemerintah kabupaten, di provinsi, ingin sekda. Kalau bupati, wakil bupati itu jabatan politik, 5 tahun selesai, terpilih lagi maju. Kalau kami di birokrasi, ASN, PNS tertinggi itu adalah sekda. Saya mohon doa restu semua, saya mohon dukungannya untuk melaksanakan amanah yang berat ini. Saya minta doa semoga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, ya, untuk melaksanakan tugas saya sebagai sekda ini. Saya siap menerima saran, masukan, termasuk informasi apapun, harapan-harapan saya akan tampung dari Jalan Sekayu ini. Demikian, saya akhiri Adil Katalino, Bacuramin Kasurga, Basengat Kajibata. Masih pulang tunggu, tanah pulang menyadi, hidup di kanan mata, mati di kanan tanah. Tiga, 2, 3. 1, 2, 3. Sip.